Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Coba lihat wajahnya kiri kanan, penuh sukacita. Haleluya. Saya mengucap syukur pagi hari ini kembali Tuhan pertemukan kita untuk beribadah. Kita merayakan kenaikan Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Bukan hanya bangkit, dia naik ke surga. Dan Tuhan kita berkata bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia sudah menyediakan tempat, dia akan kembali untuk datang menjemput kita, anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Amin. Siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Siap merayakan kenaikan Tuhan? Bilang kiri kanannya gini, aku siap. Coba lihat kiri kanan bilang gini, aku siap. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari arahkan hati kita di momen yang singkat ini. Bawa hati kita kepada Tuhan. Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hatiku. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Sepenuh-penuhnya. Pakai kami sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati bagi kami orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya gak layak. Tapi Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah bangkit. Sebab itu kehidupan kami juga harus bangkit. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau sudah menyediakan tempat yang terbaik di surga. Untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi. Tuhan, kami satukan hati kami pagi hari ini, kami menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Hidup kami semakin di-refresh Tuhan. Hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah, memuji, meninggikan nama. Dan semua jemaat yang siap sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima hormat. Engkau yang layak terima kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Katakan, Engkau layak. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Katakan, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah
Segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan. Mari nyatakan lebih lagi, katakan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Amin. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Katakan, terpujilah. Angkat suaramu, nyatakan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, surga. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Lebih lagi kita bawa hati kita. Serukan Hosana. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Serukan bersama Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, dengan segenap hati sekali lagi serukan Hosana. Yes. Terpujilah perbuatan-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan
suaramu nyatakan haleluya. Bagimu anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Serukan haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Jemaat saja serukan bersama. Haleluya. Nyatakan haleluya. Bagimu Yesus Tuhan. Kau yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi serukan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus, bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Layaklah semua segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Lebih lagi jemaat Sungai Yordan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Kita kasih aplaus setengah menit buat Tuhan kita yang dahsyat. Kau yang kudus Tuhan, dan Engkau yang layak disembah. Mari lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Layak disembah.
kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Jemaat yang siap sama-sama saya katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom, tengok kiri kananmu. Ya, kita bersuka cita hari ini, amin. Karena Tuhan kita, Dia sudah bangkit dan sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Dia hidup. Haleluya. Yuk semua saya rindu kita ekspresikan pujian kita pagi hari ini. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Haleluya. Katakan ya, ada kalah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yes. Menyucikan, Dia menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. amin. Yesus hidup dan Dia bangkit. Dia sudah naik ke surga bagi kita semua. Nyatakan sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, Menyembuhkan, amin. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Katakan ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. amin. Terima kasih Tuhan. Hidup kami jadi berarti karena Engkau hidup. Yang wanita saja katakan. Yesus namanya, Yes. menyucikan, menyembuhkan. Yuk yang pria ya sama-sama saya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Semua sungai Yordan. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, Katakan ku tak gentar. tak gentar, Yes. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yes. Sebab Yesus hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Biar musik memuji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kebangkitan-Mu. Untuk kenaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita sama-sama mau nyatakan. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia Lihat kiri kanannya bilang gini. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Katakan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kasih tos, kasih high five kiri kanannya depan belakang bilang ini. Semangat lagi dong. Lebih semangat lagi dong. Haleluya. Haleluya. Yuk jemaat Tuhan katakan. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan yang datang dari surga, selamatkan kita. Sungai Yordan, sekali lagi sungai. Allahku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. amin, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan yang datang dari surga, selamatkan kita. Umat manusia, Dia bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamat. Dia buka jalan, amin. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa, amin. Haleluya. Nyatakan lebih lagi. Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Yes, yang datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Bangkit, amin. Berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus sudah bangkit? Dia hidup, dia sudah naik ke surga. Amin. Bilang kiri kanannya gini, seperti Yesus sudah bangkit, kamu juga harus bangkit. Bilang kiri kanannya, Yesus sudah bangkit, gereja Tuhan harus bangkit. Sungai Yordan harus bangkit. Amin. Saya mau dengar jemaat suaranya saja, katakan. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Sungai Yordan, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan. Sekali lagi serukan. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat. Sekali lagi serukan. Bangkit, 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 hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan haleluya. Dia Serukan haleluya. Dia berkuasa. Ku kan bangkit. Semua nyatakan kemuliaan. Yes. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan. Dialah Raja. Amin. Sungai Yordan, katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengar panggilan Tuhan. untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi serukan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang, amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sungai Yordan, katakan. Yes. Katakan bukan bangkit. Nyatakan kebesaran sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Haleluya. Yuk sekali lagi, lewat pujian ini kita menyatakan bukan bangkit, Sungai Yordan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, bilang kiri kanannya kamu harus bangkit. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus satu-satunya Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan bukan bangkit, nyatakan amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah, dialah. Nyatakan dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Raja, Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika Engkau naik ke surga, Engkau bukan meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami, mengarahkan langkah kami. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Yes, amin. Mari refresh kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu yang ada di dalam setiap
Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, duhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, duhi hamba. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari persiapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami nantikan Roh Kudus-Mu. Oh, Rabasyaralabarabara. Oh, Rabasyaralabarabara. Yes, haleluya. Mari jemaat saya undang bangkit, beri kita sambut firman Tuhan. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Lebih lagi sukan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami. Dengan hormat saya undang hamba ya. Kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sama-sama katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami. Amin, amin. Dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami sekarang ini dengan. Sekali lagi sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu. Urapi kami
kami naikkan untuk kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu Tuhan nyata untuk setiap kami. Kami dilayakan, kami ditebus, kami dibenarkan hanya oleh kasih karunia Bapa. Dan saat ini Tuhan, satu kesempatan yang indah kami boleh datang. Untuk duduk diam, kembali diingatkan akan satu peristiwa yang begitu ajaib yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Apa yang Tuhan sudah lakukan cukup untuk setiap kami dan kami gak perlu bukti apapun lagi. Karena bukti yang tertinggi kau Tuhan mati memberikan nyawanya untuk setiap kami. Dan saat ini Bapa kami mendengar firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, jiwa kami Tuhan, teduhkan hati kami Bapa. Agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus yang percaya, yang ditebus, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Karena saya lama di dunia pendidikan, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen dulu. Shalom opa-opa. Ini opa-opa loh. Kenapa dia shalom sih Sam? Shalom opa-opa. Ini hanya opa-opa ya. Shalom oma-oma. Keren banget. Sekali lagi ya. Shalom oma-oma. Haleluya. Shalom bapak-bapak. Pekerjaan aman? Bisnis lancar? Banyak masalah? Shalom ibu-ibu. Uang dapur aman? Kalau nggak aman, senggol suaminya kurang banyak. Oke, kalau gitu sekarang saya akan menyapa generasi seperti saya. Shalom anak muda. Kok Femerio shalom juga loh, halnya masih muda. Paling nggak kita jiwanya muda kok ya. Oke, puji nama Tuhan. Kenapa saya harus absen dari yang paling atas sampai paling bawah? Karena saya percaya bahwa gereja kita terdiri dari banyak generasi, amin. Dan satu hal yang indah kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan kita percaya bahwa gereja kita ini punya visi, punya misi. Gereja adalah sahabat keluarga. Jadi gereja menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang penting untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tentu masih banyak saudara kita yang tidak bebas beribadah seperti kita. Mungkin juga keterbatasan tempat dan juga mungkin ada gereja-gereja lain yang tidak membuat acara ini dengan berbagai pertimbangan. Tapi kita bersyukur bahwa Sungai Yordan tetap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat gereja kita, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang sudah datang ke gereja. Saya tahu rasa ini long weekend. Enaknya di mana? Ya itulah kaum mageran ya, biasa anak-anak muda enaknya di kasur. Kalau biasanya kita enaknya mau holiday, mau jalan-jalan ya. Kita mau healing kalau kata anak zaman sekarang. Saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang boleh datang ke tempat ini walaupun long weekend masih datang beribadah. Dan juga yang menyaksikan online rekaman dari ibadah ini. Saya percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena Bapak Ibu Saudara rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya punya sebuah tema yaitu You Will Never Be Alone. Ada beberapa alasan kenapa saya memakai kata ini gitu saudara. Sebenarnya artinya bahasa Jawanya adalah kamu tidak pernah sendirian gitu. Jadi you will never be alone. Kalau you are not alone adalah milik Michael Jackson. Kalau you will never walk alone ada Liverpool dan saya AC Milan. Jadi saya nggak akan bawa judul ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pakai judul You Will Never Be Alone. Bapak Ibu Saudara, saya punya alasan kenapa saya memakai tema ini Bapak Ibu Saudara. Oke, boleh ke slide saya? Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai slide pertama saya itu bicara tentang yang namanya, boleh di slide aja. Oke, alone Saudara. Sejak kapan manusia merasakan sendirian Bapak Ibu Saudara? Manusia merasakan sendirian ketika dosa mulai masuk ke dalam manusia. Manusia merasa kesendirian ketika Adam mulai jatuh dalam dosa. Dan artinya pada waktu itu yang tadinya mereka hidup bersama dengan Allah, mereka harus terpisah. Karena Allah itu Allah yang kudus. Kata kudus sendiri pun dipisahkan dari dunia ini Bapak Ibu Saudara. Nah alone itu ada ketika manusia mulai jatuh dalam dosa dan mulai masuk dalam diri manusia. Ketika dosa itu mulai menyebabkan rasa bersalah. Ketika dosa itu mulai membelenggu manusia dan akhirnya membawa manusia ke dalam satu situasi yaitu merasa sendirian.
Dosa membuat kita merasa sendirian ketika kita merasa terhakimi di tempat yang ramai. Seringkali jemaat Tuhan merasa terhakimi di tempat yang ramai karena punya dosa sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sehingga dia berkata, aku sendirian. Walaupun aku di tempat yang ramai, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira masihkah ada relevansi? Waktu saya ngomong waktu itu dosa pertama kali pada zaman yang dahulu. Nah, bagaimana dengan dunia yang sekarang terkoneksi? Bagaimana dengan dunia yang sekarang sudah maju? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu dari generasi milenial. Saya nggak tahu Gen Z tahu gak lagu ini. Lagu ini lagu yang dari grup band yang saya suka dan saya gemari Bapak Ibu Saudara dulu waktu saya masih muda, walaupun sekarang saya masih muda Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya seperti ini. When this began, ketika semua ini dimulai, I had nothing to say. Aku tidak bisa berkata-kata. And I get lost in the nothingness inside of me. Aku tersesat dalam ketiadaan yang ada dalam diriku. Langsung ke refnya aja dia ngomong gini. I wanna heal, aku ingin sembuh. I wanna feel, aku ingin merasakan. What I thought was never real. Hal yang kupikir tak pernah nyata Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu lagu ini lagu siapa? Ada yang tahu? Dengan judul terakhirnya, Somewhere I Belong. Tempat di mana seharusnya aku berada. Lagu ini adalah lagu Linkin Park Bapak Ibu Saudara. Nah, lagu ini menceritakan tentang generasi anak muda yang merasakan sendirian di tengah kehampaan dalam dirinya. Dia butuh satu tempat di mana dia merasa diterima. Dia butuh satu tempat di mana dia merasa dianggap in somewhere I belong. Dan penyanyi lagu ini bernama Chester Bennington meninggal bunuh diri karena depresi. That's why saya katakan masih relevan sampai detik ini. Generasi ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan loneliness dalam dirinya. Next slide. Di slide saya berikutnya saya berkata bahwa mengutip perkataan dari Blaise Pascal yang berkata adalah ada lubang yang kosong dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun selain yang bersifat kekal yaitu Sang Pencipta. Manusia berusaha mengisi hatinya lubangnya dengan kekayaan. Manusia berusaha mengisi hatinya dengan hura-hura. Manusia berusaha mengisi hatinya dengan liburan, dengan jabatan, dengan apapun bahkan dengan pelayanan yang dia rasakan jabatan di gereja. Tetapi tidak akan pernah bisa tercukupi karena sesungguhnya hanya air hidup yang bisa memenuhi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita tahu bahwa lubang dalam hati manusia ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya 2 pertanyaan siang hari ini. Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu mengalami kesendirian atau ditinggalkan seseorang? Pernah? Yang anak muda, halo, pernah? Wah, aku mah ditinggalin pacar, udah galau, boro-boro tinggalin orang tua. Udah hati udah loneliness, aku galau. Aku mulai duduk minum kopi. Ku pergi ke laut, tapi ku tidak menemukan di mana tambahan hatiku berada. Itulah anak muda sekarang Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita mengalami kesendirian atau ditinggalkan seseorang? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah pasti ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih, takut, khawatir dan lain-lain. Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman dihiburkan oleh Tuhan ketika Anda sedang mengalami suatu pergumulan yang pernah katakan amin? Aduh, ragu-ragu. Amin. Tetap masuk surga saudara. Yang pernah katakan amin. Kalau nggak ada yang amin saya curiga. Siapa yang ingetin dalam diri Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita pasti pernah dihiburkan oleh Tuhan. Next slide. Menurut data terbaru pada Kompas tahun 2023, terdapat 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia dalam 11 tahun terakhir dengan 985 kasus atau 46,63% diantaranya dilakukan oleh remaja. Berarti sisanya dilakukan oleh orang tua dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Dan kasus ini dibilang kasus tertinggi, kasus yang cukup tinggi yang terjadi di Indonesia. Bahkan baru-baru ini kalau Bapak Ibu Saudara nonton berita ada kasus selebgram bunuh diri sambil nge-live. Tahu beritanya Bapak Ibu Saudara? Saking dunia yang katanya rame, terkoneksi, dunia gampang mendekatkan yang jauh, tapi akhirnya menjauhkan yang dekat saudara. Rupanya
kesendirian atau alone itu, loneliness itu masih ada dalam diri manusia Bapak Ibu Saudara. Nah hal tersebut menunjukkan semakin degradasinya iman dan kepercayaan seseorang yang tergerus ketika orang mengalami depresi. Mungkin generasi milenial dan di atasnya baby boomers dan lain berkata bahwa saya biasa kok ngalamin itu hal biasa. Tetapi generasi ini juga mengalami banyak yang namanya kesendirian. Dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya itu, ketika ada masalah datang, pergumulan datang, banyak kita lihat bagaimana satu keluarga mengakhiri hidupnya bersama-sama. Artinya apa? Dia merasa nggak ada yang nolong dia. Dia ngerasa nggak ada yang peduli sama dia. Dia ngerasa bahwa dia terhimpit dan akhirnya jalan keluarnya adalah bunuh diri. Tetapi padahal bunuh diri itu bukanlah jawaban yang baik. Jawaban yang tepat bagi kita, khususnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita belum sampai di titik itu atau jangan sampai di titik itu. Tetapi mungkin di antara kita mulai meragukan akan kehadiran Tuhan di hidupnya. Next slide. Manusia adalah makhluk dependen Bapak Ibu Saudara. Manusia itu hidup bergantung dengan pribadi yang lain. Jika manusia mengandalkan apa yang hanya terlihat, maka tidak heran manusia mulai rapuh. Makanya gak heran kita gampang sekali pindah ke satu tempat karena kita pikir di tempat ini udah gak baik. Kita pindah ke satu tempat, ternyata masalahnya bukan pada tempatnya. Tetapi masalahnya pada dirinya sendiri. Dan manusia itu manusia yang bergantung pada orang lain. Dan lebih berbahaya lagi kalau manusia hanya bergantung pada manusia. Tetapi tidak bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di belakangan ini Bapak Ibu Saudara mulai ada ajaran-ajaran yang mulai meragukan Kristus sebagai juru selamat. Dan mulai percaya bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Agama sama aja, semuanya sama. Tetapi kalau boleh jujur, konsep agama antara yang lain dan lain itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Konsepnya aja udah berbeda, bagaimana bisa sama? Itu hanya jawaban supaya nggak enak aja. Sama kita kok semua. Ajaran banyak yang meragukan bahwa benar gak sih Kristus itu satu-satunya jalan? Benar gak sih Kristus itu juru selamat? Kalau ada jalan yang lain, banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, katakan amin. Kalau orang Kristen mulai gak berani ngomong seperti ini, artinya ada yang salah sama hidupnya. Ada yang salah sama kepercayaannya. Kita boleh hidup toleransi, tapi tidak boleh bertoleransi di dalam iman kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mulai meragukan Kristus, bahkan mulai ngomong Alkitab ini salah. Terjemahannya salah, terjemahannya kontradiksi, bertabrakan, gak benar ini pasti. Berarti artinya saudara mulai meragukan janji Tuhan di dalam Alkitab itu saudara. Itu sama saja saudara mungkin ngomong Alkitab ini gak benar. Termasuk janji Tuhan ini gak benar. Gak heran akhirnya muncul ateis. Mulai muncul agnostik. Saya percaya ada satu kuasa tapi saya gak yakin itu Tuhan itu ada atau enggak. Saya percaya ada satu kuasa yang membimbing hidup saya tapi saya gak yakin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bicara di dalam Yohanes 14 ayat 1 seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengingatkan kepada para murid sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan. Nah manusia itu cenderung gelisah dan melahirkan ketakutan di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita rayakan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Kenaikan Yesus adalah rangkaian dari karya Yesus yang merupakan sebuah kesatuan. Jadi bagaimana mungkin kita ngomong bahwa kenaikan Yesus itu enggak penting. Karena kematian ada, tidak ada kematian tanpa kelahiran Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan turunnya Yesus kembali ke dunia haruslah ada yang namanya kenaikan. Dan lewat berita ini, lewat hari ini, kenapa saya kasih judul ini lewat hari ini, kita akan melihat bagaimana kenapa kita tidak pernah sendirian lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Pertama Bapak Ibu Saudara, next. Saya catat bahwa Yesus, next slide, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Tadi worship leader, Bapak Andre juga mengingatkan bahwa Yesus naik untuk menyediakan tempat. Firman Tuhan bilang gini sama-sama kita baca. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2. Saya baca, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara, banyak tempat tinggal. Tentu sebab untuk menyediakan tempat, ayat yang Bapak Ibu Saudara pasti sering dengar di ibadah penghiburan.
Ayat yang sangat kita dengar kalau ada ibadah kematian. Tetapi hari ini kenapa saya angkat ayat ini? Karena mengapa kita itu enggak pernah sendirian? Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kisah ini ada metafora cerita pada waktu di zaman itu Yesus mengambil cerita bahwa Yesus seorang mempelai pria sebelum mengawini wanita harus pergi menyediakan rumah. Karena ketika menikah, wanita itu harus dibawa. Bukankah Yesus adalah mempelai kita dan kita adalah mempelai Kristus, katakan amin. Next slide. Makanya saya mencatat bahwa jaminan kepastian ketika kita meninggalkan dunia. Kenapa kita nggak pernah sendirian? Bapak Ibu Saudara, belakang ini banyak film-film yang beredar. Ada siksa kubur, ada siksa neraka. Waktu saya mau nonton, dilarang sama teman saya. Katanya, jangan nonton, nggak relevan buat kamu katanya gitu kan. Karena kita orang percaya, ketika kita mati, kita langsung ditempatkan, tidak sendirian. Makanya kalau di ibadah perkabungan saya suka ngomong, almarhum yang meninggal, ketika mati, ketika meninggal, langsung dibawa ke tempat yang disediakan bagi dia sampai menunggu penghakiman dan kedatangan Tuhan. Saya bilang tidak ada lagi kalau misalnya, baru meninggal 7 hari arwahnya masih level RT, berkeliaran di RT-RT. Makanya kalau kampung-kampung itu kalau jam 7 malam ditutup tuh portalnya. Biar gak keluar kemana-mana arwahnya katanya. Kalau mulai 1 bulan, itu mulai tingkat kelurahan, dari pohon pisang, pindah ke pohon manggis, pindah ke pohon mangga. Lalu mulai ke 40 hari, mulai so on berikutnya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Saat kita mulai menghembuskan nafas kita yang terakhir, Tuhan langsung bawa kita. Yang percaya katakan amin. Bahasa kerennya gini. Kalau masih matinya aja, Tuhan udah jagain, Tuhan udah pelihara. Masa masih hidupnya aja kita dibiarin sendirian. Mati aja, udah ada jaminan, udah ada rumah. Sehingga kita gak akan ngontrak. Gak punya tipe, rumah sangat sempit sampai selonjor saya susah. Enggak, ini gak menghina, tapi hanya bercanda aja Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah satu rumah atau satu tempat yang Tuhan berikan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ada satu tempat yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Bahwa kita bukan di dunia ini, rumah kita bukan di dunia ini. Artinya kalau di masa matinya aja Tuhan udah siapin. Kenapa kita harus takut sendirian di dalam dunia ini? Karena sebenarnya kita gak pernah sendirian. Kita aja yang merasa sendirian. Itu poin pertama, lanjut. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus duduk di sebelah kanan. Kanan siapa? Kanan siapa yo? Kanan Allah Bapa. Firman Tuhan bicara seperti ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bukan bicara tentang tempat yang mau di kanan dan kiri, tetapi meaningnya Bapak Ibu Saudara. Yesus harus balik ke surga sebagai korban penebusan satu kali untuk selamanya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia duduk, ada suatu penafsiran, sebelah kanan ini bicara tentang seseorang yang telah menang. Seseorang yang dimuliakan, seseorang yang berkuasa. Dan Yesus harus naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang menjamin masa depan kita. Next slide. Dan dialah yang menjamin masa depan kita, sehingga ketika iblis mulai menghakimi kita, iblis gak bisa menghakimi kita. Karena apa? Korban yang sempurna telah ada di surga. Katakan amin. Kalau hari ini iblis mulai menghakimimu, iblis mulai ngomong kau gak layak, iblis mulai ngomong kau gak layak masuk surga, kau gak layak ke gereja, kau gak layak terima berkat Tuhan. Mulai ngomong sama iblis, diam kau. Karena Yesus sudah naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga setiap kita mulai ngomong, kok masa depan saya kayak gini, kata orang masa depannya madesu. Apa madesu? Gak usah takut-takut Bapak Ibu. Apa itu madesu biasanya? Masa depan suram. Dunia ngomong, Daniel udah gendut, masa depannya pasti suram. Kalau engkau dengar seperti itu, anak-anak muda mulai ngomong, masa depan saya gilang gemilang di tangan Tuhan, katakan amin. Artinya ada jaminan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan kenapa dia naik ke surga? Dia di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah, berdaulat. Kita bisa nyanyi, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas.
Ku berserah penuh. Yang berdaulat artinya apa? Hidup kita. Tahun ini, tahun depan, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Hidup kita sudah ada jaminan dari Tuhan. Katakan amin. Sehingga ketika kita datang ke Tuhan, ketika datang ke gereja, mulai ngomong, aduh kalau ke gereja gitu kan. Ketika kita udah mengaku dosa, kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan mengartikan omongan saya, oh artinya bebas buat dosa. Tidak. Jangan mengartikan omongan saya, oh tenang aja gak akan dihakimi lagi. Soklah, tobat kumat. No. Ketika kau sudah minta ampun sama Tuhan, kau sungguh-sungguh bertobat. Korban itu sempurna dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika engkau masuk ke gereja, ketika kau menyembah Tuhan, kalau iblis ngomong kau gak layak, kau bisa ngomong saya sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai hal itu sama aja dengan, saya suka bilang sama teman saya, ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh melayakkan kita, saya suka ngomong bahwa kita sudah mulai menghina karya salib Tuhan di atas kayu salib. Kita bilang itu semua palsu dan itu gak benar. Perlu kita pahami mengapa kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memegang masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya saudara, Yesus naik ke surga sebagai imam besar. Saya baca ayat 14 dengan suara yang lantang, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara, sebab turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 15 kita baca sekali lagi dengan suara yang lantang sampai telingamu bisa mendengar firman ini. 1, 2, 3. Sebab imam besar bukanlah yang tidak dapat turut kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia telah dicobai hanya tidak. Bapak Ibu Saudara, kita mengakui bahwa dia adalah imam. Imam besar itu di dalam perjanjian lama adalah biasanya keturunan imam. Jadi kalau imamnya bapaknya, ntar anaknya jadi imam. Tapi Yesus dikatakan adalah imam yang tidak berdasarkan dari keturunan. Dia imam seperti Melkisedek, artinya imam besar. Artinya imam yang tidak berdasarkan garis keturunan. Dan kenapa dia jadi imam Bapak Ibu Saudara? Karena ketika bangsa Israel mau datang ke dalam tabut perjanjian, mau datang ke hadirat Allah, dia harus melewati seorang imam Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk datang di bait Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar ikut pendalaman Alkitab, pasti tahu bahwa untuk masuk itu imam harus mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Dan di kaki imam itu ada kelincingan. Jadi kalau jalan kencling. Dan kalau dia tidak kudus, dia berdosa, imam itu mati dan dosa umat Israel tidak diampuni. Dan makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Tabir bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruangan lainnya itu terbelah jadi 2. Mempunyai sebuah meaning Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah dialah imam besar yang akhirnya membuat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa. Bahasanya saluran langsung jarak jauh Bapak Ibu Saudara. Kita nggak perlu lewat yang lain. Kita langsung bisa komunikasi sama Bapa karena Yesus ada bersama dengan Bapa. Yang percaya katakan amin. Dia adalah next slide. Dia adalah imam yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara ngomong, aku sendirian, aku dihianati. Tuhan bisa ngomong, saya pun dihianati oleh orang terdekat saya. Kalau saudara mungkin ngomong, Tuhan bisa ngerasain gak sih apa yang saya rasakan? Itu cicilan mahal banget, uang sekolah sekarang mahal banget. Tuhan bisa gak sih ngerasain kesedihan saya? Jawabannya iya, dia bisa merasakan secara manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara doa, Tuhan kok doa saya belum dijawab ya? Tuhan tahu gak sih yang aku rasakan? Bahkan kadang-kadang, Tuhan gantian deh. Tuhan yang di dunia, saya yang di surga deh. Itu berat banget hidup saya. Loh kok ngatur Tuhan? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kok benar gak sih? Tuhan bisa ngerasain gak sih loneliness saya? Tuhan bisa gak sih ngerasain apa yang saya rasakan? Jawabannya Tuhan merasakan. Karena waktu di dalam dunia ini dia merasakan. Dia dicobai. Tetapi firman Tuhan ngomong apa? Dia tidak berbuat dosa. Kita baru kecewa dikit. Pokoknya udahlah. Saya gak mau ke gereja lagi. Saya udah kuciwa. Itu udah tingkatan kecewa paling tinggi. Kuciwa. Gak mau ke gereja lagi. Apa itu katanya?
Ih orang gereja, mulutnya, ampun. Mulai kayak gitu. Kita mulai kecewa. Dan akhirnya membuat malah iman kita yang mundur. Yang membuat kita malah akhirnya meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dia dapat merasakan. Bahkan apa yang kita rasakan dalam dunia ini, itu tidak ada apa-apanya bagi Yesus. Kenapa? Karena kita gak ada yang sampai datang ke tempat ini kan, gak ada yang sampai berdarah-darah, sampai mati, sampai dicambuk berapa kali, gak ada kan? Pasti gak ada. Tapi dari ayat ini saudara, saya menangkapkan dari poin saya ini adalah Yesus adalah imam besar kita yang membuat setiap kita bisa datang ke dalam Tuhan. Tuhan mau gak sih dengar doa kita? Yes, dia mau dengar doa kita. Tuhan peduli gak sih sama kita? Dia peduli sama kita. Kalau Tuhan peduli, kenapa Tuhan nggak tegur saya langsung, nggak bicara langsung? Halo Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa ngomong, bahkan saat pendeta khotbah di depan Tuhan lagi ngomong. Kadang-kadang kita gitu ya, kalau dengar khotbah, kalau khotbahnya enak itu amin, amin, amin gitu ya. Kalau nggak enak, mulai ninggong suami, tuh lu denger tuh, buat lu. Atau jangan-jangan ke gereja, firman ini buat Daniel nih, bener. Nah, banyak dari kita ketika dengar firman Tuhan, kita nggak tahu bahwa tuh Roh Kudus lagi ngomong, Tuhan lagi ngomong. Sampai akhirnya apa? Kita ngerasa apa? Sendirian. Kita ngerasa Tuhan tuh mana sih? Katanya Tuhan kan kalau orang ngomong kan, kalau datang ke pendeta, kalau nanya, Pak saya ada masalah, jawaban pendeta cuma satu. Berdoa. Ih kalau pendoa saya juga tahu. Kalau saudara butuh jawaban yang lain, saudara harus datang ke motivator Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saudara berdoa, artinya saudara lagi bicara langsung sama Tuhan. Dan Tuhan dapat Tuhan dapat berbicara pakai banyak hal di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Gak langsung mungkin ketika saya lagi doa Tuhan saya minta ini, terus Tuhan ngomong, iya anakku. Gak langsung kayak gitu juga gitu. Atau tiba-tiba saya berhenti, oke, apa Tuhan? Oke gitu. Tuhan bicara apa? Samuel bajunya pink. Oke, kita harus janjian, keren bajunya gitu kan. Gak kayak gitu. Gak kayak gitu Bapak Ibu Saudara, gak kayak gitu. Tuhan bisa ngomong pakai banyak hal. Tapi kadang-kadang kita yang tidak peka sama suara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara next. Nah berikutnya. Yesus naik ke surga memberikan kita apa? Amanat agung untuk membangun sebuah gereja komunal. That's why kenapa gereja kita punya 3 tema besar. Keintiman. Apa lagi? Keintiman, kedua apa? Keluarga, ketiga misi. Gereja itu akhirnya waktu Yesus naik ke surga, Yesus ngomong karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya saudara, waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan juga menyuruh kita untuk membuat satu komunitas rumah orang-orang percaya supaya apa? Saling menguatkan. Kenapa di tempat ini ada komsel? Bukan sebagai tempat gosip Bapak Ibu Saudara. Sebagai tempat untuk apa? Menguatkan. That's why kita harus memenangkan banyak jiwa. Kita menjadi saksi untuk sebagai orang yang diselamatkan. Kita bisa menyelamatkan orang lain lewat kesaksian kita. Dan Tuhan tuh, lewat kenaikan Tuhan tuh mengajarkan kita untuk kita bisa membentuk satu komunitas yang sehat dalam Tuhan. That's why tempat ini adalah rumah buat kita semua. Kita harus punya satu paradigma yang sama bahwa rumah ini adalah rumah bagi semua orang. Tidak ada orang asing di tempat ini. Kita semua satu keluarga dengan kelebihan dan kekurangan ya masing-masing. Next. Yesus merindukan orang percaya untuk hidup bersama, untuk saling bilang sama kiri-kirinya, menguatkan. Menguatkan. Untuk saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Bukan ngomongin, bukan hancurin, bukan. Saling menguatkan. Kenapa? Agar di tempat inilah. Saya suka ngomong kalau orang mulai depresi, pertanyaan saya dia punya teman apa enggak? Jangan-jangan dia enggak punya komunitas yang sehat. Jangan-jangan dia enggak punya komunitas rumah yang sehat. Saya ada beberapa kejadian yang saya temuin di lapangan, Bapak Ibu sudah di dalam dunia pendidikan. Ketika anak itu mungkin, Bapak Ibu Saudara pikir mungkin uang cukup untuk anak Bapak Ibu Saudara? Tidak, uang gak cukup. Mungkin suami berpikir ketika ngasih uang buat istri itu cukup? Tidak cukup. Perlu Bapak Ibu ada di keluarga. Bapak Ibu, para suami diperlukan
di keluarga. Para istri diperlukan di keluarga. Para anak-anak diperlukan di keluarga. Kenapa? Gak usah jauh-jauh. Support system yang pertama kita tuh keluarga. Yang membuat kita gak pernah sendirian di sini. Saya punya kasus, mungkin saya udah cerita, sering banget kasus ini. Seorang anak yang papa mamanya sibuk kerja. Tapi anak ini akhirnya apa punya kelainan lain, yaitu apa? Dia ingin merasakan, dia menikmati rasanya sakit. Dia merasakan rasanya sakit Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Tangan dibeset pakai cutter. Dia merasakan rasa sakit itu. Dan itu merupakan sebuah kelainan dan butuh tempat yang sehat. Butuh tempat yang benar. Itulah kenapa Tuhan rindu gereja kita ini juga menjadi gereja yang menjadi sahabat bagi keluarga. Menjadi gereja yang untuk saling menguatkan bagi orang-orang yang percaya. Lalu yang kelima, Yesus naik ke surga. Kenapa? Untuk memberikan penolong. Karena itu di ayat 7, saya ngomong, firman Tuhan bilang gini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ayat ini muncul ketika sebelum Yesus mati. Waktu sebelum Yesus mati, Yesus mulai cerita dia akan mati, menderita. Lalu dia akan bangkit, dia akan naik ke surga. Murid-murid ngerasa takut. Dia ngerasa khawatir. Dia ngerasa sedih. Kenapa? Karena orang yang dia sayangi harus pergi. Harus mati. Tidak ada tempat ini, pasti saya percaya kalau orang yang kita sayang, itu mati kita malah akhirnya selesai juga. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Pasti nggak ada. Pasti semua ngerasa kesepian, sedih, takut. Tapi Tuhan ngomong gini. Bahkan ketika Tuhan udah bangkit, Tuhan juga ngomong lebih baik aku pergi. Kenapa? Waktu Yesus masih bersama dengan para murid, Yesus hanya ada sebatas bersama dengan para murid. Dia Allah yang tidak terbatas. Tetapi waktu di dunia dia memakai tubuh manusianya. Kalau dia ada di Yerusalem, waktu itu gitu. Dia nggak bisa ada di Indonesia pada waktu itu. Tapi kalau Yesus sudah naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Makanya dibilang Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Di dalam kita, sampai akhirnya Yesus baik pergi ke surga. Karena ketika Yesus pergi ke surga, dia akan berikan Roh Kudusnya di dalam diri setiap kita, katakan amin. Jadi nggak ada yang nggak ada Roh Kudus dalam diri kita, katakan amin. Sekalipun mungkin ada ajaran yang ngomong kalau nggak bisa bahasa roh, artinya nggak ada Roh Kudus. Siapa bilang? Kalau nggak bisa kayak gini artinya nggak ada. Kalau doa itu nggak getar-getar gitu, artinya Roh Kudus nggak hadir. Sini saya geterin Bapak Ibu Saudara. Kalau worship, kok Daniel kalau worship ini kurang nendang, saya tendang Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kayak gitu. Nggak tiba-tiba gitu saya suka bercanda sama teman-teman saya. Tadi saya mau khotbah. Saya bercanda gitu, salaman sampai geter kan. Kenapa urapan? Oh ya terima. Enggak. Saya tidak mengerdilkan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa seperti itu. Tapi enggak selalu, jangan jadikan patokan Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan patokan. Simpelnya gini. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi senang, nyanyi itu happy gak? Happy. Ratakan tanah bergelombang. Wah, rekening isinya ratusan juta, amin gitu. Kalau rekening saudara rupanya tuh isinya banyakkan pin daripada angka di rekening saudara. Itu mau nyanyi ratakan tanah bergelombang. Makan apa saya semalam, ntar malam ya. Aduh mau bayar ini gimana. Tapi kalau lagi happy, manusia digerakkan kadang-kadang sama perasaannya. Feelingnya, rasa-rasanya nih. Tuhan hadir nih karena saya nangis. No. Saya mau katakan ini. Kebenaran Tuhan itu bersifat absolut dan benar. Kalau Tuhan bilang dia hadir, dia hadir. Bahkan sebelum Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini, mau ibadah, saya percaya Tuhan udah hadir di tempat ini. Bahkan ketika para PW lagi latihan, saya percaya Tuhan udah hadir. Saya percaya Tuhan udah hadir, bahkan lebih pagi daripada Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah hadir. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita yang sering membatasi kuasa Tuhan. Kita yang sering membatasi. Sampai akhirnya bilang, benar gak sih ada Roh Kudus? Itu saya jumpai Bapak Ibu Saudara, ada orang sampai gini. Di gereja konservatif, saya melayani di gereja konservatif itu ada doa 10 hari. 10 hari roh ya bahasa Pentakosta gitu 10 hari. Dulu pertama kali ramai banget Bapak Ibu Saudara. Tahun pertama, tahun kedua, tahun berikutnya sepi Bapak Ibu Saudara. Sepi.
Kadang-kadang kan dibikin ibadah tuh di rumah-rumah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sepi Bapak Ibu Saudara. Terus saya mulai tanya gitu. Yang gak datang. Ini ibu rajin banget. Bu, kenapa? Dia ngomong gini. Saya jadi takut. Kenapa? Ya saya udah minta Roh Kudus untuk bahasa roh. Tapi saya udah doa 4-5 tahun gak dikasih. Apa benar ya Roh Kudus ada dalam diri saya? Bahkan pendetanya ngomong, kalau gak bisa bahasa roh gak bisa masuk surga. Itu kitab baru kayaknya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu, bahasa roh itu adalah gift. Katakan amin. Bahasa roh itu bagus untuk membangun diri kita. Itu benar. Itu benar. Tetapi jika saat itu mungkin dia belum bisa bahasa roh. Itu bukan tolak ukur. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya sangat keras untuk hal ini. Saya minta maaf. Karena memang akhirnya saya nemuin dia gak ke gereja lagi Bapak Ibu Saudara. Dia gak ke gereja lagi. Dia gak ke gereja karena dia takut. Dan dia gak mau bohong. Dan dia mulai ngerasa, bener gak sih Roh Kudus ada dalam diri saya? Kok saya gak bisa, kok gak gini dan lain-lain, so on. No. Ada yang lebih penting dari itu semua Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ngomong apa? Karunia itu penting. Segala sesuatu penting. Yang paling penting apa? Kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, next. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan dialah yang membimbing kita, yang menyertai kita. 10 hari ke depan ada ibadah Pentakosta di gereja kita. Ada ibadah yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita bisa di-recharge kembali, kita kembali dibangkitkan semangat kita. Dan yang paling penting adalah ketika dalam dunia ini saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga dan kenapa kita nggak sendirian? Karena dia berjanji dia akan datang kembali. Dia bilang akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bagaimana kita bisa pulang ke Tuhan kalau Tuhan yang nggak jemput kita? Ini indahnya kekristenan. Kekristenan itu adalah Tuhan yang mencari manusia. Bagaimana kita bisa masuk ke surga jika bukan Tuhan yang kasih tunjuk ini loh jalan ke surga. Ini loh jalan ke rumah Bapa. Ada satu cerita saudara. Ada seorang hamba Tuhan mati di depan pintu surga dia ketemu sama Bang Pet. Siapa saudara? Petrus, ya katanya pegang kunci surga gitu bercanda. Dia ngomong gini, Bang Pet, lagi ngantri kan, Bang Pet, pendeta Daniel, hamba Tuhan, boleh dong masuk dulu ke surga? Oh enggak bisa. Bang Pet bilang, belum, ntar, sabar. Di depannya ada si Ucok. Ucok, siapa kamu? Ucok, Ucok masuk, Ucok, masuk. Bingung dong, wih orang dalam nih, agak lain kayaknya nih. Punya orang dalam nih kayak si Ucok nih kan. Kok bisa langsung masuk surga kan? Pendeta panas dong, dia ngomong. Kok Ucok duluan? Apa kerjanya si Ucok itu? Biasa, supir jurusan Senen Tanah Abang. Lah, saya pendeta, saya membuat mujizat yang tuli melihat, yang buta mendengar. Ya kan, kalau tahu pasti tahu tuh. Buktinya orang yang memperhatikan omongan saya pasti tahu tuh. Secara kebalik ya, yang buta melihat ya, yang tuli mendengar ya. Saya ngomong, ya saya melakukan mujizat, tapi kenapa gak saya duluan? Malaikatnya si Petrus ngomong gini, Bang Petrus maaf ya, Bang Petrus aduh. Petrus ngomong gini, tar dulu, waktu Bapak khotbah, semua jemaat tidur. Tapi Petrus, pati si Ucok, waktu dia nyetir mobil, semua orang berdoa menyebut nama Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Wah Tuhan Yesus tolong. Rupanya Bang Pe, si Ucok nyetirnya kencang banget saudara. Sampai akhirnya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Oh Tuhan Yesus tolong. Orang Kristen banget kan. Oh darah Yesus ya kan. Ngerem, oh darah Yesus. Ngerem dikit, oh Tuhan Yesus tolong gitu kan. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Dia janji, dia kasih. Dia akan jadi jalan yang menjemput setiap kita pulang saudara. Dan itulah yang indah dari Tuhan. Nah, Yesus berjanji dia akan datang kembali. Nah, dalam masa penantian ini Bapak Ibu Saudara, dalam masa penantian ini apa? Saya undang pemain musik boleh siap-siap. Yang dalam masa penantian ini, tapi kita ngomong, tapi kapan Tuhan datang? Tadi Pak Gembala ngomong, kalau Tuhan datang pas kita lagi ibadah ini, kita pasti diangkat duluan kata Pak Gembala. Kenapa? Kita di gereja semuanya, oh haleluya katanya kita kan. Enggak di rumah juga diangkat kok, tenang gitu kan. Cuma ngomong Bapak Ibu Saudara artinya, ketika dalam masa penantian ini kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi firman Tuhan ngomong gini, next. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku
berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena firman Tuhan ngomong ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita nggak perlu takut, saudara? Serangkai ini saya bilang, saya bawa poin-poin ini, saya katakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan saat dia naik ke surga, dia berikan damai sejahtera turun. Damai sejahteranya apa? Melebihi dari apa yang saudara inginkan. Melebihi, bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang harta. Tapi lebih dari ketika saudara di dalam badai. Bagaimana saudara bisa tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Seorang pendeta bernama Bigman Sirait ngomong gini. Iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Iman yang besar bisa mindahin gunung. Tapi iman yang benar, sekalipun gunung itu gak pindah, kita tetap percaya. Mungkin hari saudara lagi berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari saudara sedang depresi dan orang lain gak ada yang tahu. Mungkin saudara hari ini sedang bingung akan masa depan saudara. Dengar baik. Damai sejahtera Tuhan tinggalkan buat kita, katakan amin. Dan damai sejahtera itu ada. Roh Kudus itu ada. Ketika ada badai, ku kan berdiri di tengah dengan yang kau Kalau nggak ada Yesus, jangankan badai, baru hujan juga udah ragu kita. Kalau nggak ada Yesus, jangankan masalah, baru hal kecil aja kita udah nangis, kita udah meninggalin Tuhan. Kalau bukan karena Yesus, saudara, kita akan mudah ikut tipu dunia ini, saudara. Pastikan, katakan dalam diri kita, kita tidak sendirian. Katakan, aku tidak sendirian. Ketika dalam masalah, dalam badai, Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan inilah points to remember kita. Boleh sambil tadi lagu tadi, boleh mengiringi. Thank you. Yang pertama, keinginan Tuhan itu bersekutu dengan kita. Kenapa Tuhan naik ke surga? Kalau Tuhan gak naik ke surga, Tuhan gak bisa ada bersama dengan kita saat ini. Lewat Roh Kudusnya. Dia ingin kita bersekutu dekat lagi sama Tuhan. Dia ingin kita yang tadinya jauh karena dosa, kita kembali lagi sama Tuhan. Dia ingin hidup kita sama-sama lagi sehingga Tuhan ngomong, Tuhan gak nanya lagi, Adam di mana kamu, Daniel di mana kamu. Tapi Tuhan ada saat ini. Sama dengan kita di deep side in your heart, Tuhan ada saat ini. Tuhan berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau manusia bisa mati, bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Bahkan di saat tempat yang paling tergelap pun, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Bahkan di dalam lembah kelam, Tuhan gak pernah ninggalin kita. That's why dia harus naik ke surga. Untuk satu visi yang lebih besar, untuk satu hal yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau murid-murid memegang hanya ada Tuhan saat ini sama-sama dengan dia. Tapi yang Tuhan mau, dia pengen hati ini ada sama dengan saudara. Yang ada di rumah, Tuhan juga pengen ada di rumah bersama dengan saudara. Karena Tuhan mau dekat sama kita. Tapi kadang kita yang gak mau dekat sama Tuhan ya. Kadang kita yang mau protes sama Tuhan, kita yang gak mau dekat sama Tuhan. Kita mulai pakai logika kita. Kita mulai pakai kepikiran kita, masa sih Tuhan sayang sama saya. Saya mau katakan, yes, He love you so much. Dan Tuhan Allah yang setia dan kesetiaannya tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak bisa pungkiri kesetiaannya. Tuhan bilang dia akan kembali, dia akan kembali. Tuhan bilang dia akan menolong, dia akan menolong. Dan kasihnya udah maksimal buat kita. Tadi saya ngomong, kalau nyawanya dia berikan, masa-masa depan dia tidak berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Di masa tuamu, putih rambutmu Tuhan menggendong. Sampai kita tua, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sampai ketika kita mati nanti Tuhan ngomong, welcome home. Selamat datang, hambaku yang setia, anakku yang setia. Tuhan mengasihi kita, itu yang perlu saudara tahu. Dan yang terakhir, sampai detik ini, Tuhan masih memproses dan berperkara dalam hidup kita. Hari ini, jika kau masih hidup, masih ada dalam dunia ini, artinya ada kesempatan yang ingin Tuhan lakukan. Kau yang tadinya manusia yang penuh dengan dosa, mulai secara progresif kau berubah. Mulai Roh Kudus yang memimpin kau berubah. Hal yang buruk mulai dilepaskan. Hal yang mulai gak benar mulai dilepaskan. Sampai akhirnya apa? Kita boleh sama-sama serupa dengan Kristus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku kan berdiri di
tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan karena apa? Karena Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah. Kami tahu Yesus, kami gak pernah ninggalin kami. Yang kau berikan, yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan. Karena Yesus. Mari sama-sama yang percaya, ku kan berdiri di tengah apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, kau gak pernah sendirian. dengan kekuatan Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. kau yang percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di mana kau berdiri saat ini, Tuhan melihat engkau. Kau yang saat ini ada dalam pergumulan, mungkin kau ngomong bahwa aku merasa sendirian. Aku punya suami, mungkin aku punya anak-anak, tapi aku merasa sendirian. Apakah Tuhan sayang sama aku? Saya mau katakan dengan baik Tuhan sayang sama engkau. Kalau kau datang ke tempat ini, kau ngomong, Tuhan masalahku terlalu besar, pergumulanku terlalu hebat Tuhan. Tuhan bilang, aku lebih hebat, lebih besar dari pergumulanmu. Kalau kau datang ke tempat ini, kau mulai ragu sama Tuhan. Tuhan, adakah jalan keselamatan yang lain selain engkau? Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat ke rumah Bapakku jika tidak melalui aku. Kalau sekarang anak-anak muda, kau merasa kesendirian, kau sepi. Kau merasa kau galau, kau merasa kau takut saat ini. Dengar baik, kau gak sendirian hari ini. Ada Roh Kudus menopang, ada Roh Kudus hidup, ada Roh Kudus nyata di hidupmu. Mari kau yang percaya boleh angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi, gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat depan belakangmu. Dan mulai katakan, mulai imani dan mulai percaya, declare now. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku gak pernah sendirian. Air mata yang jatuh hari ini Tuhan tampung dalam kirbatmu. Mungkin saat ini kau berdoa buat kesehatanmu, dokter sudah angkat tangan. Kami percaya bahwa ada Tuhan, tabib di atas segala tabib. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kami melewati masa-masa sukar ini. Jika kau percaya, boleh angkat tanganmu tinggi. Dan mulai katakan, ku kan berdiri. Kan bersama katakan, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan, yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan hari ini Bapa. Biar ada damai sejahtera Tuhan tinggalkan di dalam hidup setiap kami umat-umat Tuhan. Tidak ada yang terlewati di depan, tengah hingga belakang kami diurapi Tuhan. Kami diberikan ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang benar, Allah yang hidup di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kami gak pernah sendirian. Yesus naik ke surga, Dia memberikan penolong Roh Kudus di dalam hidup kami. Yesus naik ke surga, Dia berikan tempat untuk kami. Yesus naik ke surga, Dia memberikan jaminan untuk setiap kami. Bahwa hidup kami di bumi ini Tuhan, kami percaya hidup kami di bumi seperti di surga. Kami tidak terpisah dengan Tuhan, tapi kami bersama-sama dengan Tuhan.
Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Thank you Jesus. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus katakan. Karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Pratama Daniel Darmawan. Saudara diberkati firman Tuhan pagi siang hari ini. Haleluya. Bilang kiri kanannya, kamu gak sendiri. Don't worry, kita gak sendiri, ada Tuhan. Dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kita oleh persembahan kita. Sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita bahwa kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Bahkan tangan-Mu tidak pernah terlepas di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman. Menanti kedatangan. Tuhan sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kuduskan setiap motivasi kami. Sucikan setiap persembahan kami Tuhan. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara di belakang ada kotak-kotak yang disediakan. Saudara bisa menaruh persembahan saudara di belakang. Dan sambil kita memberikan persembahan siang hari ini. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari rekan-rekan paduan suara GBI Sungai Yordan Roksimas. Kita kasih tepuk tangan untuk rekan-rekan kita.
Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman vokal group dari GBI Sungai Yordan Roksimas. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita bahwa kita senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya mengundang atau mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin baru ada yang pertama kali datang. Boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali datang. Atau sudah lama nggak datang tapi hari ini baru datang. Boleh juga angkat tangan. Oh, welcome Tante. Seperti tadi Bapak Pendeta bilang kita satu keluarga. Amin. Kita satu keluarga. Dan saya selalu mengencourage rekan-rekan semua teman-teman jemaat di tempat ini untuk yuk ajak keluarga kita, sahabat Handai Tolan untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari multimedia. Oke. Saudaraku yang terkasih, kita sudah ada di penghujung ibadah perayaan kenaikan hari ini. Untuk itu sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tanganmu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, serukan bagi Dia, bagi Yesus. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Oleh karena Engkau sudah datang ke dunia ini ya Tuhan. Untuk memberi teladan bagaimana kami harus hidup. Dan Engkau juga menyerahkan nyawa-Mu Tuhan sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Sehingga kami beroleh satu kepastian bahwa hidup kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika kami mati, kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan. Untuk setiap keluarga kami Tuhan. Untuk setiap saudara-saudari kami Tuhan. Dan bahkan untuk orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka juga beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa percaya dan menerima, memperoleh kasih-Mu ya Tuhan. Dan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, ibadah perayaan kenaikan kita sudah selesai. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan semua berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita.